Selamat pagi anak didik yang terkasih, bertemu kembali pada pagi hari ini bersama Ibu Dewi Manurung yang akan mengajarkan matematika. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan tema pertama yaitu pecahan senilai. Walaupun kita di bagian pertama sudah belajar tentang bagaimana caranya mencari pecahan senilai. Pada pertemuan kedua, Ibu juga sudah mengajarkan kamu bagaimana caranya menyederhanakan pecahan. Dan pada hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu bagian B tentang urutan pecahan. Bagian B, urutan pecahan. Nah, pada hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah kamu nanti harus mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Dan apa yang dimaksud dengan garis bilangan? Nah, ikuti pembelajaran ini supaya dalam setiap pembelajaran kamu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ingat, awali dirimu dengan keadaan yang sudah bersih, tentunya sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berdoa. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Urutan pecahan. Mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Nah, garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real atau nyata. Dari setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Pengertian dari garis bilangan ini hendaknya kamu baca berulang-ulang supaya kamu mengerti apa yang dimaksud dari garis bilangan ini. Nah, sekarang kamu bertanya, Bu Guru, untuk apa sih garis bilangan itu? Nah, garis bilangan digunakan untuk menentukan posisi suatu pecahan. Garis bilangan digunakan untuk menentukan posisi suatu pecahan. Langsung kita masuk pada contoh. Perhatikan buku bos kamu yang terdapat pada halaman 5. Nah, anak-anak yang baik, perlu kamu ketahui bahwa letak pecahan pada garis bilangan. Nah, bagaimana itu? Pecahan yang lebih besar, dengar, pecahan yang lebih besar terletak di sebelah kanan. Pecahan yang lebih besar terletak di sebelah kanan kita. Sedangkan pecahan yang lebih kecil terletak pada kiri. Ya, untuk mengerti, untuk memudahkan kamu, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, di manakah letak pecahan 3/4? Nah, ingat anak-anak yang baik, untuk menentukan di mana letak pecahan 3/4, pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah lihat yang mana penyebutnya. Dan penyebut pecahan ini adalah 4. Maka kita harus bagi menjadi 4 bagian antara 0 dan 1. Mari kita gambarkan garisnya. Kita gambar garis bilangan. Oke, lalu kita buat tanda panah. Nah, untuk memudahkan kamu, coba ambil bagian tengah. Nah, beri garis, ya. Lalu di sini, di bagian ujung ini, kita letak angka 0, ya, 0. Nah, setelah itu, maka kita buat di sini lagi setelah 0 ada angka 1. Lalu ada angka 2. Di sini 3 dan di sini kita buat 4. Oke. Nah, coba kita hitung ya. Ke sini dia 1. Ya, ini 1. Ke sini dia 2. Ke sini dia 3 dan ke sini dia 4. Sedangkan penyebutnya tadi 4. Maka kita lihat ya, ini 1/4,
Ini 2/4, ini 3/4, dan ini 4/4 atau sama dengan 1. Ingat, apabila pembilang dan penyebutnya sama, maka dia sama itu dengan angka 1. Maka kita lihat di mana letak pecahan 3/4. Nah, di sini maka beri tanda seperti ini. Nah, mudah kan? Ingat tadi soalnya di mana letak pecahan 3/4. Yang pertama tadi kamu buat adalah buat satu garis bilangan, lalu buat tanda panah, lalu posisikan dulu angka 0 di bagian pertama ini dan cari bagian tengahnya. Ingat, setiap pembilang dan pecahan sama itu sama dengan 1. Nah, coba kita kerjakan soal nomor 2. Di manakah letak pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4? Ingat, untuk menentukan letak pecahannya, ya, kita gambarkan dengan garis bilangan antara bilangan 0 dan bilangan 1. Ayo kita buat garis bilangan kembali seperti yang pertama tadi. Ya, kita buat garis bilangannya. Lalu jangan lupa langkah yang kedua kita buat tanda panah. Ya, lalu letakkan di sini angka 0 dan yang terakhir 1. Ya, 1. Nah, ambil garis tengah. Garis tengah, ya. Lalu ingat, yang diminta 1/4, 2/4, 3/4. Coba kita buat di sini. Setelah 0 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Boleh juga kamu buat sampai 5, tidak masalah, ya. Lalu kita hitung, yuk. Sini, ya. Penyebutnya tadi 4. 1/4. Ini 2/4. Ini 3/4. Sini 4/4. Ya, atau dengan angka 1. Ya, angka 1. Nah, lalu kamu bulati di mana di sini letak 1/4. 2/4, 3/4. Disinilah posisi 1/4, 2/4, dan 3/4. Sedangkan 4/4 tidak usah bulati karena kita tidak disuruh untuk mencari di mana posisi 4/4. Nah, demikian contoh kita pada hari ini. Nah, anak-anak yang baik, pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini masih sangat sederhana. Dan Ibu Manurung tidak akan memberikan banyak-banyak materi yang akan membuat kamu nanti bisa pusing dan tidak menemukan satu pengertian dari pelajaran kita. Nah, tentu Ibu harus berharap kepada kamu bahwa kamu sudah mengerti apa itu arti pecahan senilai, bagaimana menyederhanakan pecahan, dan pada hari ini bagaimana mencari atau mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Tentunya kamu harus mengerti itu apa dari pengertian garis bilangan. Dan langkah-langkah yang kamu lakukan cara menentukan garis bilangan. Nah, tentu kalau kita mencari garis bilangan, menentukan garis bilangan, kamu harus menggarisnya menggunakan roll atau penggaris. Nah, kerjakan selalu dengan rapi apa yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Catat materinya. Hari Jumat kita melaksanakan Google Meet. Hari Jumat kita melaksanakan Google Meet. Hari ini demikian dulu pelajaran kita. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tuliskan materi yang apa Ibu sampaikan, lalu baca berulang-ulang supaya kamu mengerti. Ingat, waktu menuliskan contohnya, coba eja dengan menggunakan mulut, sehingga kamu mengerti apa yang kamu tulis dan apa yang ada di dalam
benakmu setelah mendengarkan pengajaran guru. Ingat, tetap latihan di rumah. Terima kasih yang sudah mengirimkan tugas. Yang belum mengirimkan tugas, jangan menunggu namamu dituliskan dalam grup kelas. Karena itu bisa membuat mama dan papa kamu nanti malu bahwa nama anaknya ditulis di dalam grup. Ya, hari Sabtu ini semua nama-nama yang tidak mengirimkan PR, semua mata pelajaran akan Ibu cantumkan di grup. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ingat, awali dan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Jumat kita Google Meet. Selamat pagi. Dadah.